Polusi kendaraan bermotor merupakan salah satu isu lingkungan paling signifikan yang kita hadapi saat ini. Fenomena ini merujuk pada pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer sebagai hasil dari proses pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan. Dampaknya terasa luas, memengaruhi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Sumber utama polusi ini berasal dari berbagai jenis kendaraan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mobil pribadi, sepeda motor, hingga truk dan bus yang melintas di jalanan. Setiap kendaraan ini, tanpa terkecuali, berkontribusi terhadap emisi gas buang. Secara umum, dampak dari polusi kendaraan bermotor sangatlah negatif. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga merusak lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami masalah ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi yang efektif. Penyebab utama polusi kendaraan bermotor adalah pembakaran bahan bakar fosil. Proses ini terjadi di dalam mesin kendaraan, mengubah bensin atau solar menjadi energi gerak. Namun, di samping energi, proses ini juga menghasilkan berbagai produk sampingan yang berbahaya. Bahan bakar seperti bensin dan solar mengandung senyawa hidrokarbon yang kompleks. Ketika dibakar, tidak semua senyawa ini terbakar sempurna, menghasilkan emisi gas dan partikel yang mencemari udara. Inilah inti dari masalah polusi yang kita hadapi. Jenis kendaraan juga memainkan peran penting dalam tingkat polusi. Kendaraan tua, misalnya, seringkali memiliki teknologi mesin yang kurang efisien. Hal ini menyebabkan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan emisi polutan yang lebih tinggi. Selain itu, kendaraan dengan standar emisi rendah juga menjadi penyumbang besar. Standar emisi yang longgar atau tidak dipatuhi memungkinkan kendaraan mengeluarkan lebih banyak zat berbahaya ke atmosfer. Ini menjadi tantangan regulasi yang perlu diperketat. Kepadatan lalu lintas adalah faktor lain yang memperburuk polusi. Kemacetan lalu lintas menyebabkan kendaraan bergerak lambat atau bahkan berhenti total. Dalam kondisi ini, mesin kendaraan tetap menyala dan terus mengeluarkan emisi. Peningkatan emisi terjadi secara signifikan saat kendaraan dalam kondisi idle atau bergerak sangat lambat. Waktu tempuh yang lebih lama dalam kemacetan berarti lebih banyak bahan bakar yang terbakar tanpa menghasilkan pergerakan yang efisien. Ini adalah pemborosan energi dan peningkatan polusi. Perawatan kendaraan yang buruk juga menjadi penyebab serius. Contohnya, filter udara yang kotor dapat menghambat aliran udara ke mesin. Akibatnya, pembakaran menjadi tidak efisien dan menghasilkan lebih banyak polutan. Busi yang rusak juga dapat mengganggu proses pembakaran. Ketika busi tidak berfungsi optimal, bahan bakar tidak terbakar sempurna. Kondisi ini secara langsung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan lebih berbahaya bagi lingkungan. Salah satu polutan utama adalah karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, membuatnya sangat berbahaya karena sulit dideteksi. CO terbentuk ketika pembakaran bahan bakar tidak sempurna. Dampak kesehatan dari karbon monoksida sangat serius. Paparan gas ini dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, dan dalam konsentrasi tinggi, bahkan dapat berujung pada kematian. CO mengikat hemoglobin dalam darah, menghalangi transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah nitrogen oksida atau NOx.
Polutan ini merupakan kelompok gas yang terbentuk pada suhu tinggi di dalam mesin kendaraan. NOx berkontribusi besar terhadap masalah lingkungan yang lebih luas. Kontribusi lingkungan NOx meliputi pembentukan hujan asam dan kabut asap. Hujan asam merusak vegetasi dan bangunan, sementara kabut asap mengurangi jarak pandang dan kualitas udara. Kedua fenomena ini memiliki dampak merusak yang signifikan. Dampak kesehatan dari nitrogen oksida juga patut diwaspadai. Paparan NOx dapat menyebabkan masalah pernapasan, seperti iritasi pada saluran pernapasan dan memperburuk kondisi asma. Ini menjadi ancaman serius bagi individu dengan sensitivitas pernapasan. Partikulat atau PM adalah polutan lain yang sangat berbahaya. Ini adalah partikel-partikel kecil padat atau cair yang melayang di udara. Ukurannya bervariasi, mulai dari yang terlihat hingga yang sangat mikroskopis. Dampak kesehatan dari partikulat sangat mengkhawatirkan. Partikel-partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah pernapasan kronis, penyakit jantung, dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Hidrokarbon atau HC juga merupakan polutan yang dilepaskan dari kendaraan bermotor. Ini adalah senyawa organik yang tidak terbakar sempurna. HC berkontribusi pada pembentukan polutan sekunder di atmosfer. Kontribusi lingkungan hidrokarbon adalah pembentukan kabut asap fotokimia. Kabut asap ini terbentuk ketika HC bereaksi dengan NOx di bawah sinar matahari. Fenomena ini mengurangi jarak pandang dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Dampak kesehatan dari hidrokarbon meliputi iritasi mata dan pernapasan. Paparan HC dapat menyebabkan mata terasa perih dan kesulitan bernapas. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengurangi emisi senyawa ini. Terakhir, karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca utama yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Meskipun tidak beracun secara langsung seperti polutan lain, CO2 memiliki dampak global yang sangat besar. Dampak lingkungan karbon dioksida adalah kontribusinya terhadap perubahan iklim. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer memerangkap panas. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu global dan berbagai fenomena iklim ekstrim. Salah satu dampak lingkungan yang paling terlihat adalah kabut asap. Fenomena ini terjadi ketika polutan seperti NOx dan HC bereaksi di atmosfer. Kabut asap mengurangi kualitas udara secara drastis. Dampak kabut asap juga mencakup pengurangan jarak pandang. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Lingkungan menjadi suram dan tidak nyaman. Lebih jauh lagi, kabut asap berdampak serius pada kesehatan manusia. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan berbagai penyakit lainnya. Ini adalah ancaman nyata bagi populasi perkotaan. Hujan asam adalah dampak lingkungan lain yang disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor. Gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di atmosfer. Hasilnya adalah air hujan yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Dampak hujan asam sangat merusak tanaman. Keasaman tinggi dapat merusak daun dan menghambat pertumbuhan tanaman. Ini mengancam ekosistem hutan dan pertanian. Selain itu, hujan asam juga merusak bangunan dan infrastruktur. Material bangunan seperti batu dan logam dapat terkikis oleh keasaman.
Ini menyebabkan kerusakan struktural dan estetika pada bangunan bersejarah maupun modern. Hujan asam juga merusak ekosistem air. Danau dan sungai dapat menjadi terlalu asam untuk menopang kehidupan akuatik. Hal ini mengancam populasi ikan dan organisme air lainnya, mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan iklim adalah dampak global yang paling serius dari polusi kendaraan bermotor. Emisi gas rumah kaca, terutama CO2, memerangkap panas di atmosfer. Ini menyebabkan peningkatan suhu global secara bertahap. Dampak perubahan iklim mencakup perubahan pola cuaca yang ekstrim. Kita dapat melihat peningkatan frekuensi dan intensitas badai, kekeringan, dan banjir. Fenomena ini mengancam kehidupan dan mata pencarian manusia. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Peningkatan suhu global mencairkan gletser dan lapisan es kutub. Hal ini mengancam kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh dunia. Untuk mengatasi polusi kendaraan bermotor, salah satu solusi paling efektif adalah penggunaan kendaraan listrik atau EV. Kendaraan ini tidak menghasilkan emisi gas buang langsung dari knalpot. Ini secara signifikan mengurangi polusi udara di perkotaan. Penggunaan EV juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini adalah langkah penting menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur pengisian daya EV juga perlu ditingkatkan. Solusi lain adalah penggunaan bahan bakar bersih. Ini termasuk bahan bakar dengan kadar sulfur rendah. Sulfur adalah salah satu komponen yang menghasilkan polutan berbahaya saat dibakar. Selain itu, pengembangan dan penggunaan bahan bakar alternatif juga sangat penting. Contohnya adalah biofuel yang berasal dari sumber daya terbarukan. Bahan bakar ini memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan bensin atau solar konvensional. Peningkatan standar emisi adalah upaya mitigasi yang krusial. Pemerintah perlu menerapkan standar yang lebih ketat untuk kendaraan baru. Ini mendorong produsen untuk mengembangkan teknologi yang lebih bersih dan efisien. Standar emisi yang ketat juga memastikan bahwa kendaraan yang beredar di jalanan memenuhi batas emisi yang aman. Ini adalah langkah proaktif untuk mengurangi polusi dari sumbernya. Regulasi yang kuat sangat diperlukan. Peningkatan transportasi umum juga merupakan solusi yang sangat efektif. Dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan transportasi umum, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakannya. Ini mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Tujuan utama dari peningkatan transportasi umum adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang beralih ke bus, kereta, atau MRT, semakin sedikit emisi yang dihasilkan. Ini menciptakan kota yang lebih bersih dan efisien. Pengendalian lalu lintas juga dapat membantu mengurangi polusi. Mengelola lalu lintas dengan sistem yang cerdas dapat mengurangi kemacetan. Lalu lintas yang lancar berarti kendaraan tidak perlu berhenti dan menyala dalam waktu lama. Sistem lalu lintas yang efisien dapat mengurangi waktu idle kendaraan. Ini secara langsung mengurangi emisi gas buang. Pengaturan lampu lalu lintas yang optimal dan jalur khusus dapat menjadi bagian dari solusi ini. Perawatan kendaraan rutin adalah langkah sederhana namun penting yang dapat dilakukan setiap individu.
Mendorong perawatan kendaraan yang teratur memastikan mesin berfungsi optimal. Mesin yang terawat baik menghasilkan emisi yang lebih rendah. Pemeriksaan emisi berkala juga harus diwajibkan. Ini memastikan bahwa kendaraan tetap memenuhi standar emisi sepanjang masa pakainya. Kendaraan yang tidak lolos uji emisi harus diperbaiki sebelum diizinkan beroperasi kembali. Peningkatan kesadaran masyarakat adalah fondasi dari semua upaya mitigasi. Masyarakat perlu memahami dampak polusi kendaraan bermotor secara menyeluruh. Pengetahuan ini akan mendorong perubahan perilaku. Mendorong perilaku ramah lingkungan adalah tujuan akhir dari peningkatan kesadaran. Ini termasuk memilih transportasi umum, bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan listrik. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Memahami penyebab, dampak, dan solusi polusi kendaraan bermotor adalah langkah fundamental. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk mengambil tindakan yang tepat. Ini adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multisektoral. Penting bagi setiap individu untuk mengambil langkah-langkah konkret. Mengurangi dampak polusi adalah tanggung jawab bersama. Setiap pilihan transportasi kita memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Udara bersih adalah hak setiap makhluk hidup. Dengan kerjasama, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.